Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam semuanya. Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan Haryadi di sini. Oke ya. Hari ini kita akan kuliah kembali dengan materi yang berbeda tentunya, yaitu mengenai teknik presentasi. Oke ya. Video ini akan saya buat menjadi dua bagian, di mana nanti bagian pertama ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari presentasi itu sendiri. Lalu nanti di video kedua ya, nanti kita akan ada beberapa tips. Ya, contohnya misalkan bagaimana sih supaya kita ini percaya diri pada saat presentasi, atau teknik-teknik presentasi yang baik itu seperti apa gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama mengenai teknik presentasi. Selamat belajar. Di pertemuan kita yang ke-12, kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan presentasi. Oke, kita buka slide yang pertama. Sebelum kita melakukan presentasi, terutama presentasi bisnis, kita harus menentukan dulu apa tujuan presentasi bisnis kita. Oke ya, tujuan yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Oke ya, kita mempresentasikan bisnis kita, terutama kita ingin memberitahukan informasi tentang produk atau mungkin program kerja kita atau apapun itu yang berhubungan dengan bisnis ya. Jadi segala informasi ini akan kita berikan kepada audiens gitu ya. Jadi apa? Jadi menginformasikan pesan-pesan kita kepada audiens. Oke, lalu yang kedua, menghibur audiens. Kok kenapa menghibur? Menghibur di sini bukan berarti kita sebagai pelawak ya. Oke, jadi menghibur audiens ini seperti ini. Misalkan di sela-sela kita presentasi yang serius ya, kita menyisipkan ada humor di dalamnya gitu ya. Jadi dikala audiens serius, kita sisipkan humor. Jadi secara tidak langsung presentasi kita juga menghibur audiens. Oke, lalu yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Contohnya misalkan kita mau mempresentasikan program kerja kita. Kita misalkan mempresentasikan program dari bakti sosial, contohnya kitabisa.com ya. Nah, kitabisa.com ini kan biasanya menghimpun ya bantuan-bantuan dari para donatur, di mana yang seperti kita ketahui bahwa banyak orang-orang di sekitar kita ini yang membutuhkan bantuan karena dia sakit ataupun ada permasalahan yang serius gitu ya. Nah, kita sebagai presenter, andai kata kita ditugaskan untuk mempresentasikan program tersebut, kita sebisa mungkin bisa menyentuh emosi audiens. Kenapa? Tujuannya tadi ya supaya si audiens ini dia tersentuh hatinya ya, ada rasa empati sehingga si audiens ini dia akan memberikan bantuan kepada kitabisa.com. Nanti kitabisa.com itu dia akan menyalurkannya kepada keluarga-keluarga yang dimana membutuhkan ya. Nah, cara presentasi kita ya misalnya kita menggunakan kata-kata dengan intonasi nada yang seperti ini ya. Bapak Ibu yang budiman, keluarga Bapak Tarya saat ini sedang membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Tarya merupakan kepala keluarga dengan 6 orang anak. Istrinya kebetulan telah meninggal dunia setahun yang lalu, sehingga sekarang Bapak Tarya ini dia harus menghidupkan anak-anaknya yang masih kecil. Namun saat ini Bapak Tarya divonis mengidap kanker stadium 4, sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari Bapak Tarya dikarenakan Bapak Tarya tidak bekerja kembali. Kami harap Bapak dan Ibu bisa mengulurkan tangannya
kepada Bapak Tarya yang kebetulan saat ini sangat membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu sekalian. Kami selaku panitia atau selaku dari kitabisa.com akan menyalurkan bantuan Bapak Ibu langsung kepada Bapak Tarya. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan menyentuh emosi audiens. Oke, lalu yang keempat, ya, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Nah, contohnya gimana? Contohnya, ya, misalnya kita memotivasi audiens untuk menjadi seorang wirausaha, ya. Nah, setelah materi-materi yang kita berikan kepada mereka, akhir di presentasi kita katakan bahwa ayo Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai bisnis kita hari ini. Kapan lagi kita menjadi bos untuk di perusahaan sendiri? Sudah saatnya kita tidak menjadi kacung di perusahaan orang lain. Bapak Ibu bisa, ya, kita semua bisa. Nah, itu adalah kalimat yang memotivasi untuk para audiens. Slide selanjutnya mengenai persiapan presentasi. Ya, betul. Sebelum presentasi kita harus mempersiapkan diri dulu, ya. Ada 3 jenis teknik persiapan presentasi. Ya, yang pertama, persiapan standar. Persiapan standar ini terdiri dari apa? Yaitu teks standar presentasi. Oke ya. Jadi sebelum kita presentasi, alangkah baiknya kita membuat konsep terlebih dahulu, ya. Apa yang akan kita katakan kepada audiens nanti? Lalu informasi apa yang akan kita berikan kepada audiens? Seperti itu ya. Jadi kita boleh membuat teks. Cuma nanti pada saat kita presentasinya, ya alangkah baiknya tidak membawa teks yang sebanyak itu ya. Kita perlu membuat ibaratnya seukuran kartu aja, di mana di kartu itu kita tulis poin-poin pentingnya saja pada saat kita akan berpresentasi, pokok-pokok bahasannya apa aja ya. Jadi kita si teksnya itu nggak perlu kita yang seukuran A4 gitu ya, atau ketikan kita baca semua pada saat presentasi, tapi kita cukup tadi buat berupa kartu ya, dimana isinya adalah poin-poin. Nah, namun alangkah baiknya kita sudah hafal apa yang mau kita presentasikan tanpa menggunakan kartu ya. Oke, lalu ada persiapan terencana ya. Nah, kalau persiapan terencana ini salah satu contohnya kita menganalisa audiens kita. Jadi si audiens itu siapa? Jadi audiens itu adalah orang yang berinteraksi dengan kita nanti pada saat kita presentasi ya, yang melihat kita presentasi itu adalah audiens ya. Jadi kita menganalisa si latar belakang audiens ini apa, apakah dia ini mereka rata-rata dari kelompok intelektual, atau mungkin mereka dari masyarakat menengah bawah atau menengah atas begitu ya. Pokoknya kita melihat dari sisi demografinya ya. Lalu sikap ya, sikap si audiens itu bagaimana ya, dan kebiasaan. Jadi kita lihat misalkan ada kebiasaan di wilayah setempat, budayanya ya, dimana si audiens ini tinggal seperti itu ya. Nah, kita harus memperhatikan kebiasaan dan kebudayaan setempat dimana si audiens tinggal ya. Lalu persiapan terprogram ya. Persiapan terprogram itu ada presenter memberikan presentasi mengenai sesuatu yang spesifik. Jadi artinya kita presentasi itu ya hanya membicarakan yang penting aja. Tidak perlu kita presentasi yang ibaratnya nggak perlu kita informasikan kepada audiens gitu ya, sampai curhat segala. Nah, itu nggak perlu ya. Jadi yang perlu audiens dengar itu adalah informasi yang penting. Kalau misalnya kita terlalu bertele-tele dalam presentasi kita, justru akan membuat audiens itu bosan dengan kita ya. Lalu presenter akan memberikan presentasi kepada audiens dengan latar belakang, sikap dan kebiasaan yang berbeda-beda ya. Nah, kita lihat nih ya tadi ya, latar belakang si audiens tadi, kita lihat kondisi demografinya bagaimana. Apakah kita berbicara kepada pria kebanyakan, apakah kita berbicara kebanyakan kepada wanita. Nah, kita lihat ya. Lalu sikap mereka si audiens itu gimana?
lalu kebiasaan mereka, budaya setempat, ya, itu seperti apa, ya. Oke, lalu persiapan terprogram yang ketiga dilengkapi dengan pengetahuan teknis dari materi yang akan dipaparkan. Oke, jadi sebelum kita presentasi, jelas kita harus belajar dulu. Ya, belajar apa? Belajar tentang objek yang akan dipresentasikan. Jangan sampai nanti pada saat kita presentasi ada pertanyaan dari audiens, kita nggak bisa jawab pertanyaan itu. Kan tambah malu kita ya. Nah, oleh karenanya apa? Oleh karenanya ya, kita harus paham ya mengenai teknis atau pengetahuan teknis dari materi yang akan kita paparkan. Mengenai persiapan pertemuan. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh tanggapan positif dan membangun minat audiens untuk tertarik dengan yang diperhatikan. Oke, tujuan kita presentasikan supaya apa? Supaya diperhatikan audiens gitu ya. Oke, nah ini ada 4 persiapan diri. Yang pertama, penampilan diri. Oke ya, karena kita mau presentasi di depan para audiens, yang pasti kita harus menggunakan pakaian terbaik kita. Ya, kita harus rapi, bersih, sehingga enak dipandang oleh audiens. Oke ya. Lalu yang kedua, sikap atau kepribadian audiens ya. Jadi ini kita kembali menganalisa dari apa si audiensnya ya. Kita analisa apa aja tadi, yaitu ada nama, latar belakang pendidikan, pekerjaan, suku bangsa, dan mungkin keanggotaan organisasi sosial. Apapun itu kita harus paham dari latar belakang si audiens. Lalu kembali lagi mengenai kelengkapan pengetahuan materi yang akan disampaikan. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebelum presentasi ya kita harus belajar dulu ya. Belajar apa? Materinya apa yang akan disampaikan kepada audiens. Ya, jangan sampai tahu-taunya kita otodidak dan kita bingung mau ngomong apa di situ ya. Nah, makanya hal ini penting sekali. Kita harus tahu materinya itu apa, baru saat kita paham baru kita bisa menyampaikan kepada audiens kita. Oke ya. Lalu yang terakhir, 4 persiapan diri adalah pemilahan waktu presentasi. Nah, di sini penting ya. Nanti misalkan kita nanti berada di dunia perkantoran, kenapa sih nanti misalkan kalian merasakan gitu ya, kenapa sih yang namanya rapat itu biasanya dilaksanakan pada pukul 9 pagi atau 10 pagi gitu ya, atau setelah jam makan siang ya sekitar jam setengah 2. Nah, seperti itu ya. Oh, ternyata ada alasannya. Kenapa? Misalnya kalau jam 9 pagi itu biasanya para pegawai itu mereka datang mulai kerja misalkan jam 8 ya. Kalau jam 8 langsung rapat ya, dan ada yang presentasi, kayaknya mereka terlalu tergesa-gesa karena baru datang ke kantor gitu ya. Tapi kalau misalkan jam 9 atau jam 10, itu dimana waktu mereka ini sudah terbiasa dengan waktu pekerjaan yang sebelumnya ya. Jadi ibaratnya jam 8 itu mereka sudah prepare untuk apa? Untuk nanti rapat jam 10 misalnya gitu ya. Nah, makanya jam 10 itu sangat cocok sekali apabila kita nanti mau melakukan presentasi ya, misalnya di kantor kita gitu ya. Nah, lalu jam setengah 2 ya atau jam 1 siang. Nah, di sini sebenarnya agak rawan ya. Rawannya kenapa? Karena habis makan siang, panas pula misalkan di luar ya, tapi di dalam ruangannya ber-AC sehingga si audiens ini dia rawan menjadi ngantuk ya. Nah, ini kembali karena jam segitu rawan mereka karena kenyang dan ngantuk. Berarti bagaimana caranya kita mempresentasikan ya materi kita kepada audiens itu sehingga audiens itu tidak bosan dan tidak ngantuk ya. Jadi kita paham kira-kira jam-jam berapa aja yang cocok. Nah, kalau jam 12 jelas nggak cocok ya karena jam makan siang ya. Kalau jam 4 sore, wah jam 4 sore orang keburu pulang
ya. Nah, kecuali kalau misalkan pada saat gala dinner ya, jadi misalkan malam ya, sekitar jam 7 malam gitu ya. Nah, itu kenapa? Itu sebenarnya cocok ya. Kenapa cocok? Karena pada saat orang sudah rileks pulang dari kantor, tidak ada pekerjaan lagi, jadi mereka hanya tinggal makan malam ya. Lalu setelah itu, setelah makan malam, mereka sudah santai dan mendengarkan presentasi kita gitu ya. Nah, jadi gala dinner itu sebenarnya pada saat presentasi malam tuh cocok ya di waktu tersebut gitu ya. Nah, nanti kita coba, setiap kantor punya karakteristik waktu yang berbeda-beda. Oke ya. Ada hal penting lainnya yang dirasakan cukup penting pada saat kita mau melakukan presentasi, yaitu apa? Yaitu peninjauan lokasi tempat kita presentasi. Ya, peninjauan lokasi bagi presenter apabila dimungkinkan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Demi apa? Demi kelancaran presentasi tersebut. Ya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menganalisa situasi lingkungan, terutama ruangan tempat kita presentasi, apakah di indoor atau di outdoor. Oke ya. Kalau di indoor, kalau di indoor berarti kan kita harus mengetahui ya alat-alatnya apa aja sih untuk membantu kita presentasi, lalu bagaimana caranya mengoperasikannya. Andai kata kita harus mengoperasikannya sendiri gitu ya. Nah, lalu ruangannya besar atau kecil? Ataukah kita memang harus menatap audiens itu dengan tatapan yang luas, atau cukup dengan ruangan yang kecil aja gitu ya, bisa menatap ke beberapa audiens kita ya. Nah, berbeda dengan outdoor. Nah, kalau outdoor berarti kita harus lihat apakah kita ngomongnya atau presentasi menggunakan toa ibaratnya gitu ya. Atau kita di situ ada podium sehingga berada di suatu stadion, sehingga kita ngomongnya pun harus keras. Nah, itu kita penting sekali menganalisa situasi lingkungan ya, terutama ruangannya ya. Nah, itu perlu ya peninjauan lokasi di situ ya. Lalu yang kedua, kembali analisa siapa audiens kita. Ya, kalau di outdoor, oh audiens kita adalah para simpatisan gitu ya. Oh, para ibu-ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga yang dimana karakternya mereka pendidikannya cuma sampai SMP. Nah, kita kan pasti bicaranya berbeda ya. Cara ngomong kita dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan universitas, ya kita pasti bedakan cara ngomongnya seperti apa gitu ya. Atau mungkin kita berada di ruangan indoor dan di situ kebanyakan adalah kalangan akademisi. Nah, presentasi kita gimana ya? Presentasi kita berarti harus disesuaikan dong dengan audiens kita, karena mereka akademisi, berarti cara bicara kita pun harus berdasarkan ilmiah gitu ya. Oke, lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu penguasaan terhadap alat bantu presentasi. Nah, barusan ya, jangan sampai kita nggak bisa ngidupin mic ya, lalu misalkan kita nggak bisa mengoperasikan laptop yang ada di depan kita yang disediakan panitia gitu ya, atau kita nggak bisa menggunakan pointer, nggak tahu caranya. Nah, jadi kita pada saat sebelum presentasi, kalau bisa kita tinjau dulu tuh alat-alatnya apa aja dan yang kita pakai nanti apa aja ya. Dan pada saat presentasi berjalan, kita harus sudah tahu bagaimana caranya mengaktifasi atau bukan mengaktifasi, mengoperasikan alat bantu presentasi kita gitu ya. Demikian video bagian pertama kita mengenai teknik presentasi. Jangan lupa untuk menyimak video yang bagian kedua. Di situ ada mengenai teknik-teknik bagaimana caranya kita presentasi yang baik, dan juga ada tips bagaimana supaya kita bisa percaya diri pada saat presentasi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang maupun selamat malam semuanya.